dipahat sebatas di cadas-cadas itu, agar perjalanan raja kami yang memenangkan hidup, wajahnya adalah langit, meresap ke langit, selama-lamanya ditakik di tebing-tebing itu. Ada yang dapat membaca kehampaan dalam kehampaan itu. Bila hatimu hanya membaca barisan beku dan kelembaban, menua dan kesepian di antara lembahmu, ditakdirkan mencekik kelikaan mata. Itu dipahatkan di langit ke dalam ingatan. Berjalan hati siapapun digoda untuk menaklukkan, ingin membaca dari abad mana, dari siapa, untuk siapa, lalu menuturkan akan ketakjuban yang hendak diruntuhkan. Rahasia kekosongan ceruk-ceruk itu, adik Ankungsu mengundang di takdir untuk menjauh dari peradaban segala zaman. Digaru-garu, dipahat-pahatkan, merangsuk jauh ke dalam jejak rahasia rahim purba. 7 kali undakan kelahiran, maha sunyi segala maha sunyi. Gemerlap kemilo dalam hening semadi, berputar meniru cahaya, mengurung seluruh permohonan, melayang-layang kehampaan. Berkejaran di jalan air, saat tiba dalam liku hidup, wahai rajaku Ibanukwa, Lumahing Jalu, pulang dalam kemenangan bertemankan deru air Pagerisan.
Dia bernama Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkajasana Utunggadewa. Waktu tak pernah kembali. Adikku, Paduka Haji anak bungsu Mirakali Batari Lumai Buruhan Batara Lumai Banwoka mematahkan rahasia dalam kesunyian itu. Wa Anakira, Marakata, dan anak bungsu Batara Lumai Banwoka. Pahatan aksara tak pernah disunyikan oleh waktu, bahkan sekalipun mata membacanya. Diakah yang meninggalkan bumi ketika kelahiran tiba? Air itu, candi itu, kawi itu, tangan rahasia memahat aksara di tebing-tebingnya, tak melukai cadas candi. Aksara itu tujuan sunyi-sunyi. Ceruk-ceruk itu, dengarkan sayup-sayup nyanyian dan tarian itu. Seluruh nafas, air, bumi dan angkasa akan membaca aksara dalam tubuh di ketinggian langit. Melangkah sunyi-sunyi, menyurut angin, air, dan kerinduan. Tebing-tebing itu tak hanya memahat cadas-cadas, dipahatnya juga hati dan ingatan. Ketika Raja Udayana mengheningkan diri, menghening-heningkan pikiran dan kemudian zaman,
dipahatkan juga di ceruk-ceruk pertapaan, berumah batu cadas, berbaring, dan bermimpi. Mereka itu para biksu dan para pencari keheningan. Sembunyikan semua kenangan di balik rimbun lembah dan deru air sungai Pakerisan. Tebing itu pun begitu. Misteri kala itu hingga langkah hati dipanggil. Suara-suara air dan deru nyanyian, kesangsian dan pertanyaan memahat langkahku di situ. Kemana? Di mana? Air itu berputar, maha sunyi, yang digapai dalam kuyup kering. Mana? Kemana? Di mana? Air menerbangkan sunyi, air pulang ke Gunung Kawi. Mana? Mana? Kemana? Air putaran sunyi. Pada candi yang mana ia bersemayam, abadilah keheningan. Pada ceruk yang mana mantra dan mudra menjangkau kelelapan. Jika kini ada yang tiba dengan keakuan pengetahuan, hendak memahatkan rasa taunya dengan mengira-ira awal, tengah, dan akhir, kisah, sejarah, dan impian yang hilang, dengarlah nyanyian itu. Dengarlah. Kawi itu tak hanya menyisa di tebing cadas, tetapi juga di tiap-tiap kekaguman hati.
menyusuri angin, air, juga waktu. Aksara-aksara itu menyerap ke langit, juga ke semua hati. Tak pernah henti. Pojok kampung Yopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Kofifa Emil telah menyampaikan 10 program di 3 bulan pertama mereka bekerja pasca dilantik, yaitu Quick Win. Persoalan kenaikan bahan pokok dan perbaikan jalan rusak di tengah efisiensi anggaran menjadi tantangan keduanya dalam menyelesaikan program Quick Win. Jawaban persoalan ini kami sajikan dalam program Gerahadi untuk Negeri. Tayang Selasa 18 Maret
2025 hanya di JTV. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Dulur, poso bakal wae bunga bareng program-program api nang JTV. Padangnya ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. JTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV tegon ibadah. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat rohul darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang kemudian positif kita, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kausar di Gor Sidoarjo. Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ngomong senati karena dicintai Allah. Nak ngomong elek dicintai setan. Berbuat yang baik dicintai Allah. Bang lu mikir ya lu ojo sembrono kon. Kalau orang dicintai Allah mati. Urusannya kan langsung surga. Jadi bagaimanapun tetap sing untung itu orang yang selalu berbuat. Stasiun Dangdut setia nemenin kalian Sabtu 15 Maret 2025 Orkes Melayu Sahara Music bersama Aida Fani, Ayla Bayaiban dan Ika Rivera. Stasiun Dangdut Minggu 16 Maret 2025 Orkes Melayu Gandiwa Music bersama Wiwi Sagita, Eva Kolik, dan Indria Nengra. Senin 17 Maret 2025 Orkes Melayu Neo Music bersama Puput Fazria, Indri Monica, Sabila, dan Vanessa. Stasiun Dangdut digoyang tambah Yahud. JTV 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, saya masih akan merekomendasikan Anda menu-menu pilihan untuk Anda mencari menu kuliner. Bersama saya, Cahyani Dean, dan inilah Jelajah Kuliner.
Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdapat sebuah tempat makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Dan tempat makan ini pun menghadirkan kuliner khas Jawa Timuran seperti nasi pecel dan juga kopi kotok. Makan sambil melepas penat. Siapa bilang tidak bisa dilakukan? Nah, bagi Anda, warga Jabodetabek, cobalah pergi ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kawasan Kampung Cibeber, Kelapa Nunggal, terdapat rumah makan yang menawarkan sensasi makan di tengah hutan jati. Di rumah makan ini, Anda dapat menikmati suasana tenang, teduh, bahkan mendengar suara jangkrik. Benar-benar seperti berada di hutan ya. Konsep yang diusung rumah makan ini memang unik. Selain berada di tengah hutan jati, ornamennya juga berasal dari kayu jati. Konsep yang diusung mengadopsi rumah tempo dulu ala pedesaan. Rumah dikelilingi pepohonan rindang yang menghadirkan suasana asri. Awal untuk pendirian rumah Layana itu sebenarnya kita lebih mengacu pada rumah kakek di Bojonegoro, di mana juga hampir sama vegetasinya jati, rumah kakek itu ada di tengah. Maka begitu kita dapat lahan ini, pikiran pertama, kenapa tidak coba ngadop rumah kakek? Di situ juga secara konstruksi kalau rumah jati juga lebih tahan terhadap segala sesuatunya, kecuali mungkin rayap kalau sudah. Sementara untuk pilihan makanan, pemilik rumah makan menyajikan berbagai menu makanan Nusantara, salah satunya nasi pecel dengan bumbu khas yang didatangkan dari Jawa Timur. Nasi pecel di rumah makan ini menjadi menu favorit bagi para pengunjung. Namun jangan khawatir, di sini tidak hanya menjual nasi pecel saja. Para pengunjung juga bisa menyantap menu lain seperti ayam goreng, puyuh goreng hingga sop iga yang rasanya sangat lezat. Rumah makan ini juga cocok untuk tempat nongkrong sambil menikmati secangkir kopi kotok khas Bojonegoro. Kopi kotok dibuat dengan campuran kopi jenis Arabica dan Robusta yang digodok atau direbus bersamaan dengan gula dalam satu wadah. Yaitu campuran 70-30 Arabica dari Malang Arjuno, kemudian Robustanya dari Karanganyar Solo. Itu kita roasting manual tradisional menggunakan sangrean yang dari wajan tanah liat itu. Di roasting sampai dark, hampir keluar minyaknya itu. Terus kita grinding dengan scale grinding sekitar 2-3, jadi agak-agak tidak terlalu halus. Jadi pada saat kita nikmati kopinya itu masih ada yang bisa kerasa kita kunyah itu. Untuk harga makanan dan minuman yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Untuk Anda yang ingin mencoba sensasi makan di tengah hutan jati, rumah makan Omah Layana buka Selasa hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 18.00. Kecuali Jumat buka pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tunggu apa lagi? Perut kenyang, pikiran pun tenang bukan? Devri Novaldi, Seto Pratomo, Arisandi, CPM TV. Jika tadi ada kulineran dengan suasana di tengah hutan jati, sekarang saya ajak Anda untuk kulineran dengan suasana persawahan, tapi berada di tepi Sungai Brantas nih pemirsa. Nah, warung makan ini menyajikan menu sambalan iwak kali khas dari Sungai Brantas ini dengan sambal khasnya di atas cobek.
Warung teras berantas yang berada di Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megalu, Jombang ini menyajikan aneka ikan dengan sambal khas di atas cobek. Aneka sambal ini disajikan bersama aneka lauk iwak kali yang diambil dari aliran Sungai Berantas. Agar lebih segar, irisan mangga muda menjadi tambahan rasa sambal. Sambelan mangga muda ini pun menambah cita rasa sambal yang khas di warung teras berantas. Selain menikmati sambelan iwak, pengunjung yang datang juga bisa merasakan suasana sejuk semilir angin di tengah persawahan di sekitar warung. Tentunya menikmati makanan di warung ini akan membuat pengunjung betah. Ini apa ini kan? Padem. Pademnya udah dimakan separuh, sambelnya udah, ininya udah enak, seger. Yang paling menarik apa itu? Yang paling menarik sambelnya, sambal pencitnya, pedisnya pas. Megalu kan belum ada yang kayak gini ya. View-nya, pemandangan, ada sawah, ada sungainya mungkin lagi nggak banyak airnya ya. Nanti kalau masih banyak airnya sudah pasti keren. Pemilik warung teras berantas, M. Bandi, mengaku sengaja memanfaatkan potensi lokasi ikan di aliran Sungai Berantas. Aneka jenis ikan diantaranya mujair, cendil, belut, patin, dan ikan lainnya. Potensi wilayah, ini kan kawasan berantas, jadi kita menyiapkan ikan kali, jenis water, belut, terus apa namanya itu, cendil, macam-macam itulah, semakin banyak menu-menu ikan kalinya. Dengan view persawahan kita bisa menikmati mas, kenyamanan sunyi, angin, sadulah. Selain bisa menikmati suasana sejuk persawahan, Anda juga tak perlu membayar mahal untuk menikmati sambelan iwak kali ini. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 saja. Saiful Mualimin, CTV Jombang, Jawa Timur. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Ning, Siti. Nang di. Apa? Iki lho, aku mau dijak pacarku nang aku Ramadan. Ayahku tercinta iku ya bener sosok kan anu aku tinggal. Nang di, gendane sampean. Ono kerjaan dadak jarene. Lah ya apa wis nyampe nang gone kene. Ya mendingan rap-rap wae kok nang gone kampung Ramadan 2025 JTV iki. Ayo kalau aku Ning gak golek takjilan ning kate boko ning. Ya golek lah. Kowe nang kene ki panganane awak macam-macam lho. Menarik kabeh. Makan ini dhisik bloki. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dikorek. Macem-macem panganane dan regane ya wis sesuai kantong lah yo. Terus aja lali nek mrene kon gak nggo duit cash, gak usah khawatir soalnya isok bayar gawe kris.
Pemirsa, suasana hujan seperti saat ini paling enak memang menikmati yang hangat-hangat ataupun ngopi. Saya punya rekomendasi tempat ngopi yang enak. Ini ada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambui yang berada di perbatasan Kabupaten Ciamis dan juga Garut. Tempat ini Anda bisa menikmati kopi Robusta dan juga Arabica sambil menikmati pemandangan pegunungan yang cantik. Menikmati kopi Robusta dan Arabica di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Garut kian nikmat karena Anda akan dimanjakan dengan pemandangan pegunungan. Salah satu kedai yang menyajikan nikmatnya kopi dan indahnya pemandangan ialah kedai Kopi Usaha Barokah atau Ubar. Kedai ini memasok kopi Robusta dan Arabica dari warga Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul. Menurut pengunjung kedai, meminum kopi khas Majalengka memiliki rasa dan tekstur berbeda dengan kopi lain. Apalagi lokasi yang sejuk dan indah dikelilingi alam pegunungan. Tentu tadi saya sudah meminum terkait dengan kopi yang disajikan di Kafe Ubar ini dan tentu rasanya memiliki kekhususan tersendiri karena saya rasakan tadi teksturnya begitu lembut, amposnya juga tidak ada dan rasanya mudah-mudahan mencerminkan bahwa ini kopi Majalengka gitu. Banyak banget minum kopi, jahe, wedang dan yang lain-lain juga ada. Tanamannya ada di hutan sini. Berapa hektar? Ya sekitar 1 hektar lah. 1 hektar. Ya masih pengembangan ya bibitan udah. Olahan kopi khas Desa Cingambul dari kopi yang ditanam warga desa dijual mulai harga Rp7.500 sampai Rp12.500 per gelas. Udin Pepe, SMTV, Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, saya akan menghadirkan sebuah toko kopi legendaris di kawasan ibu kota. Nah, toko kopi ini menghadirkan beragam kopi Nusantara dan kopi ini telah bertahan hingga puluhan tahun. Ya, toko kopi ini adalah toko kopi Sari Murni yang ada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tak heran di Indonesia, kedai kopi banyak bermunculan. Kini, rasanya tidak sulit menemukan kedai kopi modern hingga konvensional yang menjual secangkir kopi. Keberadaan toko kopi Sari Murni bisa menjadi sebuah bukti bahwa budaya menikmati kopi sudah mengakar sejak lama di Indonesia. Toko kopi yang menjual biji hingga bubuk kopi ini sudah ada sejak 1952. Awalnya, toko kopi legendaris ini sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari berjualan di bawah pohon di dekat stasiun Jatinegara, hingga akhirnya menetap di sebuah ruko, masih di kawasan yang sama. Zaman dulu orang tua saya ngajak abangnya terus ngajak adiknya, jadi 3 saudara ya. 1952 lah. Tapi dulu posisi kan bukan di sini, di dekat stasiun, tapi pinggir jalan di bawah pohon sengon. Terus ya tahun 72 pas PJK bangun pindah ke sini, 74 pindah dekat stasiun lagi. Sekarang dibongkar ya balik sini lagi. Toko kopi yang saat ini dikelola oleh generasi kedua menjual kopi-kopi fresh atau kopi yang baru saja digiling tanpa pengawet. Kopi yang dijual di toko ini berasal dari biji kopi terbaik yang ada di Nusantara dengan jenis Robusta dan Arabica yang didatangkan dari Sulawesi. Dari Sulawesi dan Sumatera, cuma 2 sih, kita cuma Sulawesi sama Sumatera. Iya, yang kalau Sulawesi ya biasanya Toraja buat Arabikanya, tapi kalau yang Robustanya kan dulu Sulawesi juga ada, tapi kalau Gayo ya Sumatera yang Arabikanya. Ragam jenis kopi ini dijual mulai harga Rp60.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Toko Sari Murni ini tidak hanya menyediakan bubuk kopi, konsumen juga bisa membeli biji kopi yang diinginkan
baik murni maupun campuran lebih dari satu jenis biji kopi. Tidak hanya usianya saja yang telah capai 70 tahun, toko ini juga masih menggunakan alat penggiling kopi tua setiap hari. Oh, ini dari zaman dulu, Pak. Dari orang tua saya udah umurnya sama saya tuan mesin gilingnya. Tapi ya mesin giling, kalau teknologi sih serasa hampir sama aja, cuma yang sekarang punya mungkin lebih banyak variasinya deh, bisa langsung misalnya mau mesin bikin cappuccino atau espresso gitu. Biasanya tinggal disetel langsung, dia ngatur sendiri buat kekasaran. Toko Sari Murni buka dari Senin sampai Sabtu sejak pukul 9.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Toko Sari Murni menjual kopi dengan merek Bintang Mercy atau lebih dikenal masyarakat dengan kopi cap sedan. 70 tahun usia bisnis ini, toko kopi legendaris di ibu kota masih akan terus menghadirkan bubuk dan biji kopi terbaik bagi para pecinta kopi. Devi Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Kurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada niati Ramadan takut ibadai bunga atine. Acara ini didukung oleh Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang kemudian positif kita, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kausar di Gor Sidoarjo, Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dulur, poso bakal we bunga bareng program-program api nang CTV. Padanya ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. CTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng CTV tegon ibadah. Kali ini saya berada di Festival Jajanan yang menghadirkan 50 lebih UMKM dan juga UKM seputar kuliner. Ada kuliner Asia, Western, dan juga kuliner lainnya hadir di tempat ini. Nah, berbicara tentang UMKM, saya akan menghadirkan sebuah UMKM usaha kuliner tradisional Klepon yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Usaha ini sudah berdiri bahkan hingga puluhan tahun. Usaha rumahan kuliner Klepon milik Sri Winarni berada di Desa Wonosari, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kuliner tradisional yang sudah puluhan tahun ini selalu ramai oleh para pembeli. Kebanyakan pembeli Klepon ini adalah warga dari luar daerah Kediri. Mereka sengaja datang untuk menikmati kuliner tradisional yang sudah melegenda. Nama Klepon Wonosari sudah cukup dikenal. Selain melegenda, juga sudah memiliki pelanggan tetap. Para pembeli menyatakan kerinduannya terhadap kuliner tradisional. Memang suka makanan manis. Menarik dari Klepon apa sih? Kalau di sini tuh menurut saya manisnya itu pas, tidak terlalu manis, juga tidak. Saya paling suka sebenarnya lopisnya. Kalau Kleponnya itu ya buat tambahan aja kalau saya.
di sini. Saya sukanya klepon. Usaha rumahan klepon Wonosari sudah ada sejak 50 tahun lalu. Dalam sehari bisa menghabiskan 30 kg adonan. Sementara harganya relatif terjangkau, yaitu Rp4.000 untuk satu porsinya, berisi klepon, lupis, dan cenil. Harganya batan apa? Per gelas Per porsinya 4.000. Itu terdiri apa aja? Klepon, lupis, cenil. Kalau di rata-rata 30 kilo jadi berapa porsi? Enggak tahu. Meski banyak permintaan untuk mengirimkan secara online, namun Sri Winarni memilih tetap menjual seperti biasa saja. Ada kepuasan tersendiri saat bisa melayani pembeli secara langsung. Klepon Wonosari berada di sebuah gang kecil di Desa Wonosari dengan menyajikan konsep rumah kuno. Pembeli betah untuk berlama-lama menikmati camilan tradisional ini. Muhammad Zainurofi, JTV, Kediri, Jawa Timur. Jika tadi ada klepon, selanjutnya ini masih ada jajanan tradisional kue balok menes. Kue balok menes ini kue tradisional khas dari Pandeglang. Nah, uniknya pemirsa, kue balok menes ini bentuk dan juga ukurannya ini mirip sekali dengan kue getuk. Tapi bedanya kue balok menes ini disajikan dengan taburan serundeng di atas kuenya. Ini dia kue balok menes, kue tradisional khas Pandeglang yang sekilas mirip getuk. Kue balok menes berbahan dasar singkong tanpa campuran pengawet apapun. Biasanya balok menes ditaburi bawang goreng dan serundeng untuk menciptakan aroma yang nikmat. Proses pembuatan balok menes juga sangat mudah. Pertama, merebus singkong. Setelah singkong dingin, kemudian ditumbuk hingga halus. Lalu dicetak persegi menyerupai balok dan ditaburi pelengkap bawang goreng dan serundeng. Kue balok menes dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 tergantung ukuran. Salah seorang penjual kue balok menes, Udin Jainuddin, mengatakan balok menes merupakan makanan khas Kecamatan Menes yang sudah turun-temurun dinikmati warga Menes. Udin merupakan generasi ketiga yang hingga kini masih memproduksi kue balok menes dan melestarikan makanan tradisional ini. Setiap hari Udin mampu menghabiskan 50 kg singkong. Per hari omsetnya tembus Rp1 juta. Jadi prosesnya alami, singkong sama garam, nggak ada lagi, jadi pakai serundeng. Balok ini khas Pak ya? Khas ya, khas Menes. Ini dinamakan balok itu, jadi bumbunya di jero itu diginiin, dipanjang ya, ditilap, jadi namanya kayak balok itu. Jadi dipotong-potong itu kan, bumbunya di dalam itu, balok namanya. Sekarang makan udah canggih nih, jadi diiris-iris kecil aja, pakai dicocol. Sementara bagi para penikmatnya, kue balok menes cocok sebagai camilan dan teman minum teh di waktu santai. Bahkan saat Ramadan ini, kue balok menes cocok dinikmati saat berbuka puasa. Kalau rasanya sih mungkin beda ya. Jadi ibarat singkong ada rasa-rasa kayak goreng bawangnya gitu. Manis, ada manis. Nah, kalau buat daerah gitu sih di Menes, kalau buat bulan puasa kan kalau buat makan kayak nasi itu kan berat ya, agak berat. Jadi kalau sebenarnya sih paling makan kayak balok dulu gitu biar enak aja, biar nggak terlalu berat perutnya. Kue balok menes biasanya disantap oleh masyarakat setempat untuk menemani minum teh atau air jahe. Kombinasi ini semakin menambah kenikmatan kue yang banyak ditemui di pasar tradisional wilayah Pandeglang tersebut. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.
pemirsa, selain juga ada jajanan menu kuliner Asia dan Western di festival jajanan ini, ada juga menu-menu camilan. Dan memang menu camilan ini banyak diburu pengunjung yang datang ke tempat ini. Nah, saya masih punya satu rekomendasi lagi nih pemirsa, camilan atau jajanan tradisional dari kota Cilegon, yaitu bolu kuwuk dan juga kue engkak. Nah, makanan ini masih diproduksi dengan cara tradisional menggunakan tungku dan dibakar. Ini dia bolu kuwuk, makanan khas yang ada sejak zaman Kesultanan Banten diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya Munajah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bolu kuwuk terbuat dari beberapa campuran seperti tepung terigu dan jahe. Setelah bahan dicampur, bolu dipanggang di dalam gerabah tanah di atas tungku menggunakan sabut kelapa. Hampir sama dengan bolu kuwuk, kue tradisional lainnya yaitu engkak atau kue lapis memiliki bahan dasar dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan dicampur mentega serta telur dan dimasak dalam tabung kaleng yang di atasnya ditutup dan diberi bara api agar menciptakan panas untuk mematangkan adonan kue. Proses pembuatan secara tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa kue agar legit dan lembut. Karena proses pembuatannya terbilang cukup rumit, kue ini dijual seharga Rp200.000 per loyang. Meski terbilang mahal, namun kue ini tetap digemari karena biasa dijadikan sebagai makanan wajib saat momen tertentu seperti hajatan, lamaran, serta kegiatan keagamaan lain. Emang dibakar kayak gini ya, Bu? Iya, dibakar. Nggak bisa pakai oven? Nggak bisa pakai oven, nggak bisa direbus, ini harus begini. Harus dibakar, Bu? Iya, dari nenek moyangnya harus begini bikinnya. Bu, kalau di pasaran harga kue engkak ini berapa, Bu? Di pasaran 200. 200.000 iya, per loyang? Per loyang. Sulit nggak sih, Bu? Bidan, ibu dokter, semua beli ke sini kan harganya 200. Sulit nggak sih, Bu, bikinnya, Bu? Emang sulit bikinnya, itu yang sulit, yang susah, yang panas, yang capek. Dari proses pembakaran itu ya? Iya. Kita promosikan ya, selain Pabean memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki potensi UMKM yang seperti ini. Ada engkak, ada bolu kuwuk yang dibuat secara tradisional ya, dan ini harus kita kembangkan, mulai dari bagaimana mengemas ya, kemudian juga kita bantu nanti legalitasnya dan kemudian promosinya ya. Untuk membantu menjual produk UMKM yang berasal dari daerah tersebut, pihak kelurahan bakal meminta dukungan dinas dan komunitas setempat. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten. Thank you.